Hari ini saya akan berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Satu hari saya diingatkan bagaimana saya berdamai dengan diri saya, dan saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau saya bagikan hari ini. Setiap kita pasti punya hal-hal yang kita nggak suka tentang diri kita sendiri, kecuali orang-orang yang overconfident tentang dirinya sendiri tentunya. Tapi seberapa baik Anda mengenal diri Anda? Satu hari di sekolah Alkitab, waktu saya masih di Australia, salah satu dosen meminta kami, para siswanya, untuk menuliskan sebanyak-banyaknya hal-hal yang menjadi kekuatan kami dan hal-hal yang menjadi kelemahan kami, termasuk hal-hal yang kami nggak suka tentang diri kami sendiri. Jujur, selama bertahun-tahun dalam hidup saya nggak pernah jujur pada diri sendiri bahwa ada hal-hal yang saya nggak suka tentang diri saya. Mungkin Anda sama dengan saya bahwa kita mungkin belum pernah betul-betul jujur kepada diri sendiri. Saya nggak suka sama diri sendiri. I don't like myself. Why? Dan kemudian dosen ini meminta kami menuliskannya, dan hal yang saya tulis ketika apa yang saya nggak suka tentang diri saya, tentunya saya tidak suka hidung yang kurang mancung, gigi yang tidak rata, kemudian saya tulis kulit yang tidak putih, kemudian banyak hal-hal lain lagi yang kesannya seperti tidak bersyukur. Tapi kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, ada hal-hal yang kita nggak suka tentang diri kita, dan kita harus jujur. Kenapa? Supaya kita belajar menerima diri kita sendiri. Karena tahukah Anda, dalam hidup ini ada hal-hal yang manusia nggak bisa milih. Yang pertama, lahir dari orang tua seperti apa? Harmoniskah? Tidak harmoniskah? Termasuk lahir dengan suku apa, ras apa, miskin atau kaya, dilahirkan dengan fisik seperti apa, warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk rambut, dilahirkan di mana. Tentu kita harus belajar bersyukur dengan kenyataan kita lahir seperti apa. Kita harus bersyukur untuk semua pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang kita nggak suka tentang diri kita, supaya kemudian kita bisa bersyukur. Ketika saya mengisi lembaran itu, menuliskan apa yang saya nggak suka tentang diri saya dan apa yang saya suka tentang diri saya mendapati bahwa jauh lebih banyak poin tentang hal-hal yang saya tidak suka tentang diri saya daripada hal-hal yang saya tuliskan tentang seberapa saya menyukai diri saya sendiri. Dan menarik di situ, akhirnya saya mengerti bahwa saya harus belajar berdamai sama diri sendiri. Saya lahir di keluarga keturunan Tionghoa, tapi di keluarga keturunan Tionghoa yang lazimnya berkulit putih, bermata sipit, saya justru sebaliknya, bermata belok dan berkulit sawo matang. Untuk beberapa orang yang ketemu saya bilang, Ibu Henny putih kok, tapi pada kenyataannya di tengah keluarga saya beda sendiri. Ada satu tekanan ketika saya masih kecil. Saya masih ingat, teman-teman mama saya akan bilang sama mama saya, loh kamu putih, kok anak kamu hitam? Saya rada gemes sama orang-orang yang gak mikir kalau ngomong dan sembarangan cuap dan gak sadar bahwa perkataan tuh harus dipikir baru diomong. Dan seringkali kita gak sadar bahwa celotehan kita yang spontanitas itu bisa merusak gambar diri orang lain. Saya yakin dengan cepat kita menjatuhkan orang daripada memuji orang lain. Kita bikin games, mengucapkan pujian spontan dan mengucapkan ejekan spontan, saya jamin pasti lebih cepat ngejek daripada muji. Saya belajar berdamai sama diri saya sendiri bahwa saya memang dilahirkan seperti ini. Tapi waktu itu sebagai anak kecil, saya nggak suka diri saya. Karena yang saya ingat selalu omongan orang-orang yang berkata kepada saya bahwa mama saya putih dan saya hitam. Saya merasa tidak cantik, saya merasa saya berbeda. Bahkan kakak dan adik saya kerap kali ketika saya kecil mengejek saya dan berkata, anak pungut, anak pungut. Dan mama saya juga suka bergurau waktu itu, oh iya mama salah ambil di rumah sakit, dan seperti itu. Gurauan-gurauan yang secara tidak sadar itu terekam di alam bawah sadar saya, dan saya mulai tidak suka pada diri sendiri. Agak sedikit minder ketika duduk dengan celana olahraga yang pendek, berjejer dengan teman-teman lain yang tentu kakinya lebih putih, berwajah lebih mulus dan putih. Terlebih ketika melihat model-model iklan di TV majalah berkulit putih mulus dan langsing, saya yakin gak cuma saya, pasti membuat beberapa wanita depresi. Tapi mari saya bukakan bahwa benar kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini, dengan bagaimana Tuhan menciptakan kita hari ini. Karena Kejadian 1 ayat 27 berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amazing banget kalau kita ternyata diciptakan menurut gambarnya Tuhan, the image of God, perfect, sempurna. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 31 dibilang ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tahukah Anda bahwa Tuhanlah yang menciptakan standar ukuran baik? Manusia menetapkan ukuran baik itu
putih, langsing, tinggi, mancung, belok, bibir tipis, dan membuat orang yang tidak lahir demikian merasa tidak cantik, bahkan mungkin frustasi. Anoreksia merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena wanita-wanita takut gemuk. Siapa sih yang gak pengen langsing hari ini? Kita sampai menyiksa diri sendiri. Kita buang makanan enak dan kita gantikan makanan kita dengan makanan sehat supaya kita pengen langsing. Kita olahraga, jalan, naik sepeda, dan sebagainya karena kita pengen kurus. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan menetapkan ukuran cantik, Tuhan menetapkan ukuran baik, bukan manusia. Kalau Anda diciptakan seperti apa hari ini, bersyukurlah, karena itulah pemberian Tuhan yang sempurna. Ketahuilah di mata Tuhan, Anda sungguh amat baik.